Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Raden Ibnu Rosyadi selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial web dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022, yang kali ini akan menjelaskan terkait proyek sekaligus demonstrasi praktikum pemrograman geospasial web acara ke-11 mengenai pembuatan web GIS dengan Leaflet.js, dengan library Leaflet.js dan Bootstrap. Sebelum menuju ke penjelasan terkait source code, kita pelajari lebih dahulu apa itu pengertian dari Leaflet.js dan Bootstrap. Keduanya merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membangun sebuah website, tetapi memiliki spesifikasi dalam fungsi yang berbeda, di mana Leaflet.js sendiri merupakan sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membuat peta agar lebih interaktif dalam sebuah website, di mana nantinya dengan penggunaan Leaflet.js kita dapat menampilkan sebuah peta, menambahkan marker ataupun beberapa interaksi yang berhubungan dengan penampilan peta di sebuah website pada umumnya. Nah, kemudian sedangkan untuk Bootstrap sendiri merupakan sebuah kerangka front end yang berfungsi dalam tampilan user interface agar pengguna dapat memanfaatkan website menjadi lebih responsif dalam beberapa tampilan, baik itu dapat diamati ketika website ditampilkan dalam tampilan maximize maupun minimize. Sehingga eh, dengan dengan pembuatan website menggunakan kedua komponen tersebut, Leaflet.js dan Bootstrap, aplikasi web tersebut menjadi lebih interaktif dengan penambahan peta dan beberapa elemen-elemen yang bisa dimanfaatkan, sekaligus menjadi responsif dari segi tata letak website tersebut menggunakan bantuan komponen Bootstrap itu sendiri. Nah, kemudian langsung saja kita lanjut ke penjelasan source code, di mana pada kali ini saya akan menampilkan sebuah landing page yang nantinya berupa homepage yang akan terhubung ke beberapa menu, yang salah satunya yaitu tampilan dari peta, yang dimana sesuai dengan konsep yang telah saya jelaskan terkait Leaflet.js dan Bootstrap, otomatis nanti kita akan menampilkan sebuah website dengan bantuan library Leaflet.js dan komponen Bootstrap. Nah, pada bagian layar ini saya akan share screen. Nah, di sini saya membuat dua file. Yang pertama yaitu index.html dan yang kedua fix.html. Untuk index.html sendiri, ini saya gunakan untuk menampilkan tampilan dari home page yang nantinya dapat menuju ke navigasi website ke tampilan lain. Sini saya menggunakan bahasa HTML dengan tandai dengan tab HTML. Kemudian di bagian head dapat ditambahkan beberapa library, baik itu CSS maupun JavaScript yang diambil dari library Leaflet.js maupun Bootstrap itu sendiri, sehingga nanti kita dapat memanfaatkan di bagian body pada kerangka HTML ini. Dan di sini terdapat title yang nantinya akan muncul di bagian atas dari website tersebut. Dan ini juga ditandai dengan link. Link ini akan menuju ke file baik itu CSS maupun JavaScript yang kita tuju dengan menggunakan yang dapat kita ambil dari website
Leaflet.js, dan Bootstrap. Ya, di sini kita menggunakan style dan kita tutup dengan tag head. Kemudian lanjut ke bagian body. Ini merupakan fitur terpenting di mana kerangka dari website tersebut dapat dilihat dari komponen-komponen yang telah ditentukan di bagian di bagian body. Nah, pada tampilan ini kita menampilkan sebuah beranda dengan bantuan tag dari script agar kita bisa mengadopsi tampilan dari Bootstrap pada website kita. Eh, di mana tidak hanya di bagian hit saja, namun di bagian body kita menambahkan source code untuk JavaScript-nya. Kemudian di sini saya menambahkan navigation bar. Navigation bar ini berlaku pada setiap page dari website tersebut, di mana di sini ditentukan sebuah navbar dengan background color berwarna biru yang menggunakan kita membuat sebuah div color, div container, kita menggunakan menambahkan container dengan beberapa elemen-elemen seperti di sini ada Fasolid Mountain yang saya ambil dari Font Awesome dengan judul website yaitu Sispar Pacitan atau Sistem Informasi Pariwisata Pacitan. Kemudian di sini ada button untuk navbar toggler, di mana saat kita menekan button-button tersebut otomatis akan menuju ke link yang telah ditentukan. Link. Kemudian di sini akan mengatur untuk ketentuan dari setiap button di bagian navbarnya. Di sini ada button home, kita mengarahkan ke file index.html. Kemudian untuk maps kita mengarahkan ke fix.html. Kemudian yang terakhir ini ada button info yang nantinya akan otomatis menuju ke website pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Selain itu, kita juga menambahkan elemen dari Van Awesome juga dengan yang dapat kita salin dan kita masukkan dalam sebuah kelas yang terletak sebelum teks dari keterangan button tersebut. Kemudian lanjut ada sebuah carousel. Di carousel ini kita ingin menampilkan beberapa gambar di bagian bawah dari navbar menjadi komponen utama di mana kita mengarahkan ke lokasi penyimpanan gambar. Di sini saya menggunakan folder img dengan file bernama pangasan.jpg. Kemudian di sini ada keterangan untuk judul Pesona Pantai Dataran Tinggi dengan H1 hingga nanti akan muncul teks yang tebal. Dan ini juga ada carousel yang kedua hingga di carousel ini kita juga dapat menampilkan melakukan sebuah navigasi dari satu carousel pertama ke carousel yang lain dengan menekan tombol button di sebelah kanannya. Kemudian untuk file yang kedua saya membuat fix HTML. Ini bebas untuk penamaannya untuk menampilkan file peta, menampilkan tampilan peta di sebuah website. Di sini saya menambahkan Bootstrap, kemudian ada script dari Leaflet. Ini juga ada Bootstrap CSS seperti yang file sebelumnya. Nah, di sini pada di bagian style, saya menentukan untuk ketinggian dari petanya. Kemudian adapun di bagian image yang akan muncul di pop-up, otomatis kita dapat mengatur untuk height dan width-nya. Dan kita tutup. Setelah itu, pada bagian body, kita dapat menambahkan terlebih dahulu script dari JS-nya agar
kita dapat memanfaatkan komponen Bootstrap pada tampilan website kita. Dan ini untuk navigation bar bersama dengan file sebelumnya. Kemudian saya juga menambahkan sebuah card. Card ini yang nantinya akan menampilkan sebuah judul dari muka peta tersebut disertai bagian di mana muka peta tersebut akan otomatis masuk ke dalam card yang telah dibuat. Kemudian di bagian script kita tambahkan script yang dapat kita salin dari library leaflet dengan set view map berada di koordinat main 8 bla bla bla, dan untuk longitudenya di 111 yang tepatnya berada di Kabupaten Pacitan. Dan untuk maksimal zoomnya ada di 10. Di sini untuk menampilkan file-file open topo map untuk kita mengakses base map yang telah disediakan. Dan di sini open topo map dan ada my map untuk OpenStreetMap. Dan untuk style untuk menentukan eh, file GeoJSON yang telah kita tambahkan agar memiliki batas administrasi yang jelas. Di sini ada marker-marker dari setiap tempat. Oke, langsung saja kita menuju ke demonstrasi dari website yang telah kita buat. Yang pertama di tampilan home, kita dapat amati terdapat sebuah navbar, navigation bar yang memuat sebuah carousel. Kemudian kita juga dapat apabila kita home akan otomatis menuju ke tampilan dari homepage. Kemudian di bagian maps otomatis akan menuju ke file fix.html. Kita coba, ini ada kartnya yang menampung tampilan muka peta. Dan di sini ada kita tambahkan titik-titik berkaitan dengan pariwisata yang potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan. Ini ada beberapa pantai di sekitar wilayah Pacitan dan terdapat sebuah beberapa goa yang menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk info, button info ini otomatis akan menuju ke website dari Kabupaten Pacitan. Sini ada yang telah ditentukan otomatis tanpa kita harus kita membukanya sebagai informasi tambahan dari website ini. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum pemrograman geospasial web acara ke-11 mengenai pembuatan web menggunakan Leaflet.js dan Bootstrap. Harapannya website ini dapat dikembangkan yang akan digunakan pada kesempatan responsi dengan penambahan beberapa elemen agar lebih sempurna. Saran dan kritikan dari kakak-kakak asisten praktikum sangat berguna untuk kemajuan pembuatan web ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.